Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas Perbankan Syariah 5G yang beranggotakan Muhammad Ja'far Rahman, Rizka Sabilatur Rohmah, Risma Yunitasari, Muhammad Ulul Asmi, Rizkullah Afif Prastian, Reta Eka Saputri, Eki Wahyuning Tias, dan Sulih Rianto akan mempresentasikan mengenai prinsip dasar analisis laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Wahyuning Tias, NIM 284. Di sini saya akan menerangkan mengenai analisis rasio. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian rasio keuangan. Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang dilakukan dituangkan dalam angka-angka, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing. Angka-angka yang ada dalam laporan keuangan menjadi kurang berarti jika hanya dilihat dari satu sisi saja. Artinya, jika hanya dengan melihat apa adanya, angka-angka ini akan menjadi lebih apabila dapat kita bandingkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Caranya adalah dengan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan atau antar laporan keuangan. Setelah melakukan perbandingan, dapat disimpulkan posisi keuangan suatu perusahaan untuk periode tertentu. Pada akhirnya, kita dapat menilai kinerja manajemen dalam periode tersebut. Perbandingan ini kita kenal dengan nama analisis rasio keuangan. Dalam prakteknya, analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu rasio neraca, yaitu dengan membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca. Yang kedua yaitu rasio laporan laba rugi, dengan membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi. Dan yang terakhir yaitu rasio antar laporan, dengan membandingkan angka-angka dari dua sumber yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk rasio keuangan. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Kemudian setiap hasil dari rasio yang diukur diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan nantinya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Fungsi lain dari rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Rasio likuiditas atau sering disebut dengan rasio modal kerja ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen di pasiva lancar. Terdapat dua macam hasil penilaian terhadap pengukuran rasio ini, sebagai berikut. Yang pertama, apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan perusahaan tersebut likuid. Dan yang kedua, sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka dikatakan illiquid. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan memiliki utang segera jatuh tempo senilai 1 juta, sementara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan 1.200.000. Nah, perusahaan ini dikatakan liquid, artinya mampu membayar utang tersebut. Sebaliknya, jika aktiva lancar yang dimiliki perusahaan hanya sebesar 800.000, perusahaan ini dikatakan illiquid. Artinya perusahaan tidak mampu membayar utang dengan seluruh aktiva lancar yang dimilikinya. Yang selanjutnya yaitu rasio leverage atau biasa disebut dengan rasio solvabilitas.
yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Agar perbandingan penggunaan kedua rasio ini dapat terlihat jelas, ini dapat diukur menggunakan rasio solvabilitas. Keuntungan dengan mengetahui rasio ini, yang pertama, dapat menilai kemampuan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang sifatnya tetap. Yang ketiga, mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Dan yang keempat, untuk mengambil keputusan penggunaan sumber dana ke depannya. Yang selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan seperti penjualan, sediaan, penagihan lainnya, atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Dari pengukuran dengan rasio ini akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien atau sebaliknya dalam mengelola aset yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasinya. Dikatakan perusahaan rentabilitasnya baik apabila mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya. Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rentabilitas ekonomi, dengan cara membandingkan laba usaha dengan seluruh modal. Dan yang kedua rentabilitas usaha, yaitu dengan membandingkan laba yang disediakan untuk pemilik dengan modal sendiri. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh Mas Asmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asmi, NIM 266. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Eki mengenai bentuk-bentuk rasio keuangan. Yang nomor 5 adalah rasio pertumbuhan atau growth ratio. Rasio pertumbuhan atau growth ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Kemudian apa saja yang dianalisis dari rasio pertumbuhan ini? Yang pertama yaitu pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan yaitu pertumbuhan yang mana menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Yang kedua adalah pertumbuhan laba bersih, yaitu pertumbuhan yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh keuntungan bersih dibandingkan dengan total keuntungan secara keseluruhan. Ketiga adalah pertumbuhan pendapatan per lembar saham, yaitu pertumbuhan yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh pendapatan atau laba per lembar saham dibandingkan dengan total laba per saham secara keseluruhan. Yang keempat, pertumbuhan dividen per saham, yaitu pertumbuhan yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh dividen saham dibandingkan dengan total dividen per saham secara keseluruhan. Yang selanjutnya atau yang nomor 6 adalah rasio penilaian atau valuation ratio.
Valuation ratio adalah rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi. Kemudian contoh dari rasio penilaian ini yaitu rasio harga saham terhadap pendapatan dan rasio nilai pasar saham terhadap nilai baku. Baik, selanjutnya poin yang ketiga, pembanding rasio keuangan. Rasio laporan keuangan tidak akan berarti jika tidak ada pembandingnya. Data pembanding untuk rasio keuangan mutlak ada, sehingga dapat dilakukan suatu perhitungan terhadap rasio yang dipilih. Dengan adanya data pembanding, maka dapat dilihat perbedaan angka-angka yang menonjolkan. Apakah mengalami peningkatan atau sebaliknya mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Adapun data-data pembanding yang dibutuhkan yaitu antara lain 1. Angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan, misalnya total aktiva lancar dengan utang lancar, total aktiva dengan total utang, atau tingkat penjualan dengan laba, dan seterusnya. Yang kedua, angka-angka yang ada dalam tiap jenis laporan keuangan, misalnya total aktiva di neraca dengan penjualan di laporan laba rugi. Yang ketiga, tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode, misalnya tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2006 atau 2007. Yang keempat, target rasio yang telah dianggarkan dan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapaian tujuan. 5. Standar industri yang digunakan untuk industri yang sama, misalnya tingkat capital adequacy ratio atau CARE untuk dunia perbankan atau persentase laba atas penjualan tertentu. 6. Rasio keuangan pesaing pada usaha sejenis yang terdekat yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai rasio keuangan yang diperoleh di samping standar industri yang ada. Nah, angka-angka pembanding tadi dapat diambil dari laporan keuangan yang dibuat atau dari sumber yang lainnya juga. Baik, itu tadi untuk bentuk-bentuk dan pembanding rasio keuangan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Risma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Asmi, yaitu tentang keterbatasan rasio keuangan. Dalam analisis rasio, terdapat beberapa keterbatasan. Umumnya, informasi yang digunakan berdasarkan biaya historis, bukan nilai pasar saat ini. Menurut John Fred Weston, ada beberapa keterbatasan rasio keuangan, yaitu yang pertama tentang metode penyusutan akan menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda. Yang kedua, prosedur pelaporan yang berbeda mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda pula. Yang ketiga, adanya manipulasi data yang mengakibatkan hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya. Selanjutnya, yaitu pengeluaran untuk biaya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya itu berbeda, tidak harus sama rata. Terus, penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan perbedaan. Selanjutnya, pengaruh musim mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh. Yang terakhir, kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik. Selanjutnya adalah hubungan antar berbagai rasio, yaitu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Yang kedua, hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Yang pertama, hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri itu semakin besar rentabilitas ekonomi akan berakibat besar pula rentabilitas modal sendiri dan sebaliknya. Yang kedua, hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang bersifat negatif dan positif. Yang bersifat positif itu semakin besar rasio utang, semakin besar pula rasio modal sendiri. Yang bersifat negatif, ketika rentabilitas ekonomi lebih kecil dari tingkat bunga, rasio utang bertambah besar dan rasio modal sendiri menjadi kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sekolah Habib Prasetyan akan melanjutkan materi dari Risma. Untuk materi pertama adalah kondisi keuangan. Di dalam kondisi keuangan itu ada kondisi
yang aman dan kondisi yang tidak aman. Suatu perusahaan dikatakan dalam kondisi yang aman apabila tingkat pengembalian yang rendah, dasar modal yang besar, pertumbuhan yang lambat, utang dan aktiva jangka pendeknya sedikit. Suatu perusahaan dikatakan dalam kondisi yang tidak aman apabila tingkat pencairan aktiva yang tinggi. Aktiva sulit dicairkan nilainya. Aktiva jangka panjang tinggi. Dana dari luar lebih dari 50% bisnis. Dasar modal kecil, pertumbuhan tinggi, pendapatan sangat fluktuatif. Yang kedua adalah analisis tren. Dalam analisis tren, perbandingan analisis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis horizontal atau dinamis. Analisis tren merupakan estimasi awal karena dalam analisis tren, data beberapa tahun lalu digunakan untuk memprediksi kebutuhan sumber dana manusia SDM di masa mendatang. Kelemahan dari teknik analisis tren ini adalah bahwa tingkat kebutuhan SDM tidak sepenuhnya tergantung pada data historis. Ada fakta-fakta lain seperti perubahan dalam volume penjualan dan produktivitas yang juga akan mempengaruhi kebutuhan SDM di masa mendatang. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Sulih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya melanjutkan pembahasan yang sebelumnya mengenai analisis tren, yaitu manfaat dari analisis tren. Nah, manfaat dari analisis tren ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bagi investor dan yang kedua bagi kreditur. Nah, bagi investor manfaatnya yaitu untuk kebutuhan informasi yang akurat mengenai aktivitas maupun posisi keuangan perusahaan, apakah di masa yang akan mendatang itu bisa menghasilkan laba atau sebaliknya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu bagi kreditur. Nah, untuk memutuskan apakah dana yang tertanam di dalam perusahaan itu dapat dibayarkan kembali tepat waktu oleh perusahaan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai analisis common sense. Nah, dari pengertiannya yaitu merupakan teknik analisis keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada di dalam laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun yang ada di laporan laba rugi. Nah, tujuan dari analisis common sense yaitu ada tiga. Yang pertama, presentasi investasi terhadap masing-masing aktiva atau terhadap pasiva. Nah, yang kedua yaitu struktur permodalan. Dan yang terakhir yaitu untuk komposisi biaya terhadap penjualan, seperti itu mengenai analisis common sense dan tujuannya. Saya bernama Muhammad Rahman, menjelaskan tentang komponen analisis common sense. Satu, antara komponen piutang dengan total aktiva. Piutang garis total aktiva dikali 100%. Dua, antara komponen utang jangka pendek dengan total pasiva. Utang jangka pendek garis total pasiva kali 100%. Tiga, antara komponen sediaan dengan total aktiva. Sediaan garis total sediaan kali 100%. 4, antara komponen harga pokok penjualan dengan penjualan bersih. Harga pokok penjualan garis penjualan bersih dikali 100%. 5, antara komponen laba operasional dengan penjualan bersih. Laba operasional garis penjualan bersih kali 100%. D, contoh analisis tren dan komponen common sense. 1. Contoh analisis tren. Dalam analisis tren harus ditentukan tahun dasar sebagai pembandingan baru, kemudian dicarikan angka indeksnya. Rumus untuk mencari angka indeks adalah sebagai berikut. Angka indeks sama dengan garis miring tahun perbandingan tahun dasar kali 100%. Sebagai contoh dari neraca di samping, yaitu tahun dasar adalah
kas tahun 2003 sebesar 100 dan kas tahun 2004 adalah 1400. Maka angka indeks adalah angka indeks RP 140 garis 100 kali 100% sama dengan 140. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Sabilatur Rohmah, NIM 256. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Mas Jafar. Pada slide 15 terdapat tabel PT Rai Ibrahim Tbk laporan laba rugi perbandingan per 31 Desember 2003 dan 2006. Pada dasarnya, perhitungan angka indeks untuk laporan laba rugi tidak berbeda dengan perhitungan di neraca. Sebagai contoh, pada data laporan laba rugi di PT Rai Ibrahim, penjualan pada akhir 2004 sebesar Rp2.850, sedangkan penjualan tahun 2003 adalah Rp2.600. Maka, angka indeks rumusnya tadi tahun pembanding per tahun dasar kali 100. Jadi tinggal dimasukkan saja 2.850 per 2.600 kali 100. Maka hasilnya jika dibulatkan menjadi 110%. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Reta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Eka Saputri, NIM 283. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari Rizka. Yang selanjutnya yaitu contoh analisis common size. Tabelnya bisa dilihat di PPT slide 15. Pos-pos di dalam neraca dikategorikan menjadi dua, yaitu aktiva dan pasiva. Masing-masing kategori ini dinyatakan sebesar 100%. Sedangkan pada masing-masing pos yang terdapat di kategori itu dinyatakan dalam persentase atas dasar total aktiva ataupun pasiva. Jadi, pos kas yang 31 Desember 2009 bersaldo 1.300 bila dinyatakan dalam persentase komponen menjadi saldo kas dibagi total aktiva dikali 100%. Jadi, 1.300 dibagi 14.000 dikali 100% sama dengan 9,29%. Selanjutnya yaitu pos-pos di dalam laba rugi. Ada di PPT slide 16. Pos-pos dalam perhitungan laba rugi dinyatakan dalam persentase per komponen atas dasar total penghasilan. Jadi, pos harga pokok penjualan tahun 2010 yang bersaldo 60.000 bila dinyatakan dalam persentase per komponen menjadi saldo harga pokok penjualan dibagi total penghasilan dikali 100%. 60.000 dibagi 200.000 dikali 100% sama dengan 30%. Sekian persentase dari kelompok 6. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.